Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para pecinta Tosan Haji, selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, diberikan keberkahan dalam mencari rezeki, dan juga mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan berkumpul bersama keluarga di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu keris yang sangat fenomenal. Bagaimana dalam sisi historisnya merupakan keris yang banyak diceritakan di literatur manapun. Dan keris ini secara fisiknya, bentuknya, maupun secara makna filosofinya itu merupakan keris yang diidam-idamkan oleh para kolektor, teman-teman. Oke, seperti apa kerisnya? Namun sebelumnya kita cek terlebih dahulu, cek and recheck, atau kita review dulu bagaimana sisi warangkanya. Yang Anda ketahui, dari sisi warangka ini adalah kayu apa, teman-teman? Ini adalah kayu timongo, teman-teman. Kayu timongo merupakan kayu yang memang ideal dijadikan sebagai warangka keris karena ada berbagai macam alasan. Secara sisi spiritualnya, kayu timongo merupakan kayu yang dipercaya oleh para pecinta keris itu sebagai kayu yang dapat menetralisir aura negatif pada keris yang menjadi sandangannya, teman-teman. Terlebih dalam sisi motifnya, khusus pada warangka ini, pada bagian hulunya atau gagangnya atau bagian dedernya ini, handle-nya ini, teman-teman, ini kendit ya. Nah, kendit ini sangat langka, teman-teman. Baik itu yang terdapat pada hulunya maupun yang terdapat pada sisi warangka, pelokannya maupun gandarnya, teman-teman. Terlebih pada bagian pelokan, ini adalah pelokan keris ya. Ini kendit juga, teman-teman. Nah, ya coba perhatikan. Jadi ini dari sisi horizontal ya, ini kelihatan banget. Ini adalah kendit, teman-teman. Pada bagian sisi gandarnya pun ini penuh dengan peletnya atau motifnya. Dari sisi warangka, secara stylenya, teman-teman, ini adalah style warangka Gayaman Banjihan Surakarta atau Solo, teman-teman. Mari kita buka bagaimana bentuk kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipegang sudah bunyi sering, teman-teman. Oke, ini adalah kerisnya, teman-teman. Terlihat memang kerisnya tidak diwarangi atau kondisi mutih atau kondisi putihan. Dalam istilah perkerisan, kondisi mutih itu adalah kondisi di saat dimana keris itu tidak diwarangi dan setelah diputih atau direndam dengan asam, dengan air kelapa, dengan air jeruk, itu dibiarkan lalu dikeringkan begitu saja. Jadi banyak selera daripada perkerisan itu, ada yang suka dalam kondisi mutih, kondisi apa adanya, bahkan kondisi berkarat, dengan alasan lebih terlihat estetik katanya, lebih terlihat natural, seperti itu. Ada juga yang dari sisi keris itu suka bagaimana keris itu tampil sudah diwarangi, sudah bagus, sudah tampil bagaimana pamornya sudah keluar. Ada yang seperti itu juga. Tergantung selera, teman-teman. Oke, bicara tentang keris ini, teman-teman. Keris ini berluk 7 dengan ricikan, ada kembang kacang di sini, ada jalen, ada lambe gajah, pecetan ya. Di sini ada tikel alis. Ya, lalu looknya ada 7, teman-teman. Keris ini merupakan keris yang bernama keris Kiai Carubuk dapurnya. Jadi sebetulnya keris ini tidak hanya digunakan oleh Sunan Kalijaga saja, teman-teman, melainkan banyak juga tokoh yang seperti Sultan Hadiwijaya. Keris ini juga merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit. Konon keris pusaka Kiai Carubuk adalah keris yang bisa menandingi
kesaktian daripada keris legendaris lainnya, yakni keris dari Kiai Setan Kober milik Arya Penangsang. Bagaimana cerita dari historis pertarungan dari keris Kiai Carubuk yang dimiliki oleh Sultan Adiwijaya dengan melawan keris Setan Kober milik daripada Arya Penangsang. Ini sudah banyak tersebar bagaimana kisah-kisahnya. Jangan bisa browsing aja teman-teman. Carubuk sendiri itu memiliki arti sebagai bagaikan bumi. Jadi keris Kiai Carubuk itu memiliki filosofi agar manusia itu bisa menerima segala situasi, baik yang dia sukai maupun yang tidak disukai. Artinya itu harus dengan lapang dada. Kata carubuk juga bisa dimaknai sebagai ceroboh dan terburu-buru. Jadi keris ini konon bisa membuat lawan itu tergesa-gesa, teman-teman. Bisa membuat lawan itu ceroboh dalam bertarung sesuai dengan namanya. Sahabatku sekalian, sekarang bagaimana tentang pamornya Mas Andrian? Jadi pamornya ini adalah pamor Banyumili, teman-teman ya. Jadi dibalik nama yang sederhana yaitu Banyumili, memiliki makna mendalam tentang kehidupan manusia. Filosofi dari pamor yang berbentuk garis-garis seperti ini itu agar manusia itu bisa hidup seperti air yang mengalir dan menjadi sumber air atau kehidupan bagi segala yang hidup di muka bumi ini. Pamor Banyumili adalah motif pamor yang bentuknya menyerupai garis-garis membujur dari pangkal bilah sampai ke ujung keris. Garis-garis pamor tersebut ada yang berupa garis utuh, ada yang putus-putus, ada juga yang bercabang-cabang. Sahabatku semuanya, para pecinta Tosanaji, garis yang berliku-liku pada bilah keris ini terlihat mirip seperti gambaran air yang sedang mengalir. Oleh sebab itu, pamor keris ini itu dinamakan sebagai pamor Banyumili, atau dalam bahasa Jawa berarti air yang mengalir. Kata banyu berarti air dan kata mili itu mengalir. Adapun sahabat semuanya, tuah daripada pamor Banyumili ini menjadi simbol yang melambangkan suatu harapan akan rezeki yang lancar dan terus-menerus mengalir layaknya air. Dipercaya bahwa tuah keris pamor Banyumili itu dapat memberikan semangat pembaruan dalam kehidupan untuk menuju kehidupan yang lancar rezekinya tanpa masalah dan adem ayem kehidupannya. Pamor keris ini juga dipercaya dapat membawa kehidupan yang lebih baik dan keluar dari kesulitan hidup. Pamor Ilining Warih atau Banyumili begitu sederhana dalam namanya, tetapi akan syarat makna. Pamor keris ini dipercaya dapat membawa kehidupan yang lebih baik dan keluar dari kesulitan hidup. Pamor Ilining Warih atau Banyumili ini begitu sederhana dalam namanya, tetapi akan syarat makna di dalamnya yang menjadi pelajaran hidup bagi manusia. Begitulah teman-teman, keris bertabur Kiai Carubuk berpamor Banyumili atau Ilining Warih. Soal tangguhnya, ya teman-teman, tangguhnya ini kalau kita perhatikan secara karakter besinya ini lebih ke arah Majapahit, teman-teman. Ya, lebih ke arah Majapahit. Namun dari sisi bentuk, ya, rancang bangunnya ini lebih ke arah Mataram. Bisa jadi ini adalah tangguh Majapahit peralihan ke Mataram, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat sebagai referensi ilmu pertosan Haji Nuswantara ini. Jangan lupa subscribe channel Hunter Pusaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.